Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview Monday Night Raw. Saya coba akan bacakan ya apa saja yang terjadi secara singkat dulu. Nanti baru setelah itu saya coba akan mereviewnya. Di awal kita langsung disajikan Bobby Lashley versus Seth Rollins untuk United States Championship match ya. Yang mana Bobby Lashley bisa mencuri kemenangan lebih tepatnya karena Seth Rollins sudah diganggu oleh Matt Riddle. Ini seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, di review saya sebelumnya tentang Monday Night Raw. Kalau di hari ini match Championship United States Champion pasti akan diganggu oleh Matt Riddle. Dan ini membuktikan kalau usahanya Matt Riddle memang tujuannya biar Seth Rollins semakin kesal dan bisa menerima tantangannya Matt Riddle untuk match di Extreme Rules. Kemudian segmen berlanjut di Damage Control yang mana berhadapan lagi kan dengan Raw Women's Champion Bianca Belair bersama Asuka dan juga Alexa Bliss. Kemudian Alexa menantang Bayley untuk main event Monday Night Raw. Ini hal yang cukup mengejutkan buat saya ya. Gak begitu mengejutkan sih, tapi agak kaget aja kalau ternyata match ini yang akan jadi main eventnya, bukan matchnya Riddle sama Ray lawan Judgment Day atau bahkan match United States. Saya kira ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ternyata hanya peresmian matchnya Bayley sama Bianca aja. Terus ada Mysterious Vignette yang muncul ya, yang tulisannya 923. Terus ada kelinci putih atau White Rabbit yang memang sedang dibahas rumornya nih, katanya Bray Wyatt, katanya Karrion Kross, apakah gimana belum tahu sampai tanggal ini 923 itu adalah 23 September di mana di episode SmackDown. Saya akan coba bahas di Fitcast ya channel ini. Lanjut lagi adalah matchnya yang sudah memang dischedulkan minggu lalu, Kevin Owens melawan Austin Theory, dan di match ini Kevin Owens bisa menang karena Austin Theory diganggu oleh Johnny Gargano yang mengambil kopernya, begitu membuat Austin Theory jadi nggak fokus lagi. Kevin Owens bisa memenangkan pertandingan ini, dan ini bisa jadi indikasi kalau kopernya bisa dipertaruhkan ya, tapi nggak tahu ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Lanjut lagi adalah Brawling Brutes yang datang dari SmackDown bertamu di sini untuk hype up promo dia untuk match dengan The Usos di SmackDown minggu depan, SmackDown di Sabtu besok. Dia berjanji bisa mengalahkan ya tanpa Sheamus mereka di sini, dan ditantang oleh The Street Profits di match yang cukup keren menurut saya ya, dimana dimenangkan oleh The Brawling Brutes. Akhirnya endingnya agak canggung atau agak cringe menurut saya ya, karena tidak begitu hype banget untuk endingnya, tapi matchnya sebenarnya oke aja. Lanjut lagi adalah dimana di sini ada segmen Chad Gable sama Otis ganggu si Johnny Gargano, kemudian Kevin Owens membantu ataupun mengimbangi kondisi ini, dimana akhirnya terjadi dalam sebuah match untuk minggu depan. Diresmikan kalau Alpha Academy akan melawan Kevin Owens dan Johnny Gargano dengan nama Panda Express. Ini sepertinya memang sudah pernah sebelumnya ya mereka berpasangan berdua dengan nama Panda Express. Kita lanjut lagi adalah matchnya yang cukup besar juga untuk jadi story di Monday Night Raw hari ini adalah Judgment Day melawan Mysterio dan juga Matt Riddle. Seperti yang kita sudah prediksi kalau Rey Mysterio sama Matt Riddle pasti akan kalah, karena Matt Riddle diganggu oleh Seth Rollins yang mau balas dendam karena di opening dia diganggu, sama Rey Mysterio yang masih tidak bisa fokus karena ada anaknya si Dominic Mysterio di sini yang mau minta pukul pakai kursi ya. Dan setelah itu Seth Rollins sama Matt Riddle ini berantem di backstage, dan ternyata ini merujuk kepada sebuah match, dan Rollins sudah marah banget, kesal banget. Ayo match, mau kapan? Ayo mau kapan aja, di mana aja terserah, pokoknya aku mau match gitu. Akhirnya Riddle menentukan oke, di Extreme Rules Fight Pit matchnya. Wah, it's gonna be great guys. Fight Pit, FYI, Fight Pit adalah match stipulation match atau gimmick match yang pernah dilakukan di NXT di masa pandemi 2 kali ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama itu matchnya ada Riddle-nya lawan Oni Lorcan, Timothy Thatcher. Terus Tommaso Ciampa lawan Oni Lorcan atau Timothy Thatcher, saya nggak lupa. Dan yang jelas match ini ada di masa pandemi tanpa penonton waktu itu. Nah, ini akan sangat keren banget kalau dengan penonton. Tapi sayangnya kelemahan dari match Fight Pit ini ya, matchnya tuh kayak ada kandang steel cage gitu, tapi di atasnya bisa dinaikin gitu. Jadi terbuka di atasnya tapi bisa dinaikin, dan itu bisa jadi manfaat untuk bisa banting lawan ke bawah begitu. Dan ini match akan physical banget, dan yang menang itu lewat submission atau KO.
Jadi nggak lewat pinfall atau keluar dari cage, nggak gitu. Nah, yang jadi titik lemah dari tipe match seperti ini adalah penonton di venue itu nggak bisa ngelihat matchnya dengan leluasa karena ketutupan platform yang ada di atas cage tersebut. Karena memang steel cage atau Hell in a Cell tuh kadang sukar untuk dilihat oleh penonton yang ada di venue. Nah, untuk yang nonton di rumah, untuk yang nonton di layar televisi pasti sangat merasa ini match yang keren banget karena angle kamera itu akan mendapatkan gambar yang cukup oke dan juga jelas untuk penonton di televisi. Tapi untuk di venue nggak kelihatan karena Fight Pit ini kandangnya agak susah melihatnya. Hampir sama kayak War Games lah ya, agak susah ngelihatnya kalau kita nonton di venue begitu. Mungkin karena memang banyak orang di venue karena ada match kayak gini itu biasanya nontonnya dari layar besar yang sudah disediakan oleh WWE. By the way, tetap yang jelas Fight Pit match akan menjadi match yang oke dan keren banget ya. Ini lagi-lagi Triple H membawa era Black and Gold ke main roster era sekarang. Well done Bapak Triple H, well done. Lanjut lagi adalah match sebuah segmen di mana Miz TV akan mengundang Dexter Lumis yang sudah mengganggu rumahnya, ya udah didatangin aja begitu. Saya agak sedikit tidak begitu memperhatikan apa yang diomongin The Miz ya, tapi yang jelas saya menanti kedatangannya Dexter Lumis di sini. Dexter Lumis jadi dari segmen ini kelihatan kalau sudah ada lubang atau karpet itu sudah kelihatan sobek begitu di bawah gitu. Jadi orang nggak begitu kaget lagi kedatangan Dexter Lumis karena kelihatan banget gimana sih ini kesalahan kameramennya atau gimana? Itu sudah tersobek gitu ya karpet di bawah itu. Ini membuat Dexter Lumis jadi nggak kaget lagi keluar, udah tahu bakal keluar dari situ begitu. Akhirnya dia keluar menarik The Miz, terus narik masuk karena pas The Miz nggak bisa ngelak begitu, terus Ciampa ditarik, Ciampa mukulnya pakai mic, dia tenggelam ke dalam lagi, terus The Miz lihat, terus dia muncul lagi. Ini adalah momen yang mengerikan untuk The Miz ya. Dan lagi-lagi momen Dexter Lumis dan The Miz ini berlangsung seperti segmen scary seperti itu aja. Itu nggak ada physical, nggak ada gimana-gimana yang memang untuk merujuk sebuah feed biar lebih panas begitu. Belum sampai situ menurut saya. Mungkin ini akan berakhir di Extreme Rules dan saya sangat berharap kalau ini akan jadi match sinematik ya, karena akan sangat keren sekali ada match sinematik di bukan zaman pandemi untuk WWE ya. Karena Dexter Lumis itu cocoknya yang creepy sinematik gitulah matchnya ya. Saya mengharapkan itu yang terjadi untuk The Miz sama Dexter Lumis ini ya. Kita lihat saja nanti. Lanjut lagi adalah di mana ada reuni sedikit ya dari Finn Balor dan juga AJ Styles yang sudah return di backstage, yang mana Finn Balor kemana aja katanya AJ Styles bilang semenjak kau gabung Judgment Day itu nggak mau lagi berurusan denganmu, istilahnya begitu. Terus akhirnya Finn Balor sama AJ Styles ini kayak mau berantem gitu. Oh enggak kamu nggak mau berantem. Kayaknya ini akan merujuk ke sebuah feud antara mereka atau mungkin ada match untuk WWE Raw ya, untuk pay per view mungkin ya, atau nggak tahu, pokoknya ini masih kayak teasing antara AJ Styles melawan Finn Balor di segmen ini. Kemudian lanjut di main eventnya adalah Bayley melawan Alexa Bliss, di mana dimenangkan oleh Bayley ya. Sudah jelas ini kayaknya bakal dimenangkan oleh Bayley. Kenapa? Karena Alexa Bliss memang sejak awal memang bukan bagian pilihan dari WWE untuk jadi sajian utama, karena dia hanya mendampingi Bianca Belair selama ini. Sempat saya laporkan di Gulat News sebelumnya, kayaknya Alexa Bliss akan ganti gimmick ya dari laporan dari Zero News. Tapi saya berharap ini terjadi di main event. Kenapa? Karena ini sebenarnya match yang harusnya match filler itu tiba-tiba kok jadi main event. Ini yang jadi pertanyaan saya. Ternyata ya begitu aja gitu, nggak ada cerita untuk Alexa Bliss sendiri. Bisa jadi ini jadi kayak sesuatu yang dipersiapkan karena Alexa Bliss kalah, terus dia mungkin agak sedikit berpikir untuk merubah diri dan lain sebagainya. Kita lihat aja ke depannya ya tentu ya. Tapi yang jelas di akhir segmen ini Bayley kemudian mengakhiri misteri atau mengakhiri tarik ulurnya. Akhirnya dia menentukan, oke, saya akan men-challenge kamu Bianca Belair untuk Raw Women's Championship di Extreme Rules match ya. Dari Monday Night Raw ini kita tahu ada 2 match yang sudah diresmikan. Seth Rollins lawan Matt Riddle Fight Pit match, terus juga Bayley melawan Bianca Raw Women's Championship match. It's gonna be a great Extreme Rules Premium live event ya. Di episode Monday Night Raw hari ini mana nih bagian ataupun momen yang paling seru dan paling menyenangkan untuk teman-teman semuanya? Silakan komen di bawah. Thank you.